Selamat datang di Hormat. Horor amat. Kembali lagi bersama saya Desta dan teman terbaik saya Tara, dan kita akan seperti biasa membacakan cerita-cerita yang cukup horor dan kita bacakan dengan versi kita. Kali ini cerita dari siapa nih? Kali ini dari Indra Adrian. Wah, Indra Adria. Ya, Oke. jadi kita langsung baca aja. Mama, kakak lihat bayangan, tapi kok kakak lihatnya bentuk bayangannya bentuknya kayak orang mah. Oke. Ya memang itu orang deh. Itu bukan bayangan, itu emang orang. Kebetulan Emang dia kulit. hitam banget emang. Iya. Oh gitu ya. Oke. Ya. Emak mana yang nggak tepuk jidat dengar anaknya yang baru 4 tahun nanya seperti itu. Selain tepuk jidat, saya getok lantai 3 kali. Entah buat apaan sih. Oh, dia mencoba untuk mencairkan suasana juga. Iya. Sempat bingung gimana ngejawabnya. Dibilang salah lihat, dia yakin banget sama penglihatannya. Oh iya. Bahkan katanya bukan sekali ini dia lihat. Awalnya hanya bayangan Semakin hari semakin membentuk kayak orang. Nah loh, gimana tuh? Insting emak mulai nggak beres ini. Tapi gimana ngasih jawaban yang tepat? Solusi terbaik An ini berusaha bersikap sewajar mungkin. Jadi saya cuman bilang, udah biarin aja. Cuman lewat aja kok. Oh, cuman lewat. Lalu alihkan perhatian si anak. Setelah anaknya perhatian teralihkan, tonjok dari belakang, pukul lehernya 2 kali. Lu yang takut gua nih bukan. Nakutin anaknya. Tapi setidaknya saya jadi punya waktu untuk tarik nafas dan nyari solusi lain. Jadi ini tuh cerita seorang ibu-ibu yang menanggapi anak yang umur 4 tahun 4 tahun loh. melihat sesosok bayangan. Kan tidak mungkin dong anak 4 tahun tiba-tiba bikin. Bohong. Kan tidak mungkin. Iya. Kalau kita yang udah dewasa tuh sering bohong. Karena anak 4 tahun tidak mungkin bohong. Betul sekali. Nyolong duit. Iya. Oke, jadi si anak 4 tahun ini dia ngelihat sesosok bayangan Sosok bayangan. dan dia tanya kepada emaknya, dan emaknya bingung harus ngejawab apa. Tapi ternyata emaknya cuma bilang, ya udah biarin aja, cuma lewat. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Dari kecil bahkan dari bayi, indikasi si kakak melihat sesuatu yang lain memang sudah agak kelihatan. Tangisnya tiap tengah malam, berhenti menjelang pagi. Wah. Pas udah pagi, saya yang nangis. Waduh, Begadang. kasihan. Karena emaknya nggak tidur itu. Gantian. Bahasa medisnya mungkin termasuk tantrum. Tantrum, kotak nih ya. Tantri ya. Tantri kesetrum kan kotak ya. Tantri kesetrum untuk tantrum. Iya. Tantri kesetrum tantrum. Iya. Jadi emang bahasa medisnya tuh memang ada sebenarnya. Namanya itu tantrum. Kita belum mengerti juga. Mungkin kita nanti bisa searching bareng-bareng ya. Caranya menatap sudut-sudut di dapur atau di kamar mandi, rumah makan yang kami singgahi saat mudik. Jadi tuh bocah. Jadi caranya menatap di sudut-sudutnya di dapur itu tuh udah terlihat aneh, ya kan? Jangan menunggu sesuatu, bro. Ini saya menatap dengan aneh, Pak. Ya, oke. Gitu. Menatap dengan aneh gitu. Ceritanya tentang kakek dan anak-anak kepala pelontos yang sedang latihan menjadi abri. Tidak dong. Anak-anak melontos tidak jadi abri. Jadi apa, bro? Emang dia itu bandel. Oh, bandel. Oke, baik lagi lanjutkan.
Jadi dia melihat kakek-kakek dan anak-anak berkepala pelontos yang tiba-tiba dilihatnya, dan banyak lagi yang sebenarnya hampir Saya lupa. dilupain cerita-ceritanya. Jadi dia udah banyak cerita. Salah satunya tadi tuh. Emang dari bayi dia sudah mendapatkan hal itu. Kemudian kayak mamanya nih ingat-ingat dulu ceritanya emang udah banyak gitu. Iya, terus akhirnya mamanya ini tuh was-was, dan dia tuh berpikir, wah apakah dia anak indigo? Indigo. Kenapa indigo? Waduh, ternyata bukan. Ternyata anak saya first media. Lebih cepet soalnya. Ya. Aneh udah was-was dari dulu apakah indikasi indigo. Tapi hari dimana dia cerita tentang bayangan hitam itu adalah awal dari kisahnya. Wah, Baru awal. jadi awal mula dia tuh ngeliat bayangan hitam. Siang-siang tuh ya. Bayangan dia sendiri. Lah, ada bayangan ngikutin aku mah. Kak, Tok sama mamanya. itu namanya bayangan kakak. Ada aja. Usianya baru 4 tahun. Tapi kakak sangat cerdas. Oke. Logikanya cukup masuk akal untuk anak seumurnya. Kenyataan dia baru punya adik kembar sebenarnya bisa jadi pemicu untuk diagnosa secara psikis atau medis. Mungkin dia merasa terabaikan atau kurang perhatian dikarenakan fokus perhatiannya beralih ke adik kembarnya. Jadi secara psikis atau secara medis tuh dia tuh perhatiannya tuh Ya, teralihkan, dibilangnya terabaikan bukan ya. melihat hal itu, tapi memang dia mau cari perhatian aja gitu. Cari perhatian sama orang tua, sama pasangan dong. Waduh. Kalau punya. Kalau punya anak 4 tahun pasangannya siapa? Apakah Teletubbies? Bukan dong. Atau Shinchan? Waduh. Tapi pernyataan bahwa penglihatannya terjadi secara bertahap bukan hal yang bisa dikarang begitu saja untuk anak seumurannya. Jadi emang anak-anak seumuran segitu tuh bukan ngarang ceritanya, Iya, emang bener-bener iya, anak betul, seumuran betul. segitu itu emang bisa melihat sesuatu. Selain berusaha memberi waktu dan perhatian lebih pada si kakak, banyak sekuteng lewat di tempat ini yang mengganggu kita ingin membeli sekuteng. Oke. Selain berusaha memberi waktu dan perhatian lebih pada si kakak, banyak bertanya pada semua orang yang kompeten secara medis, mistis, juga secara agama. Saya bahkan punya waktu me time bersama kakak, hanya kami berdua. Bapaknya sama ibu lain. Bapaknya sama cewek lain. Aduh. Ternyata kisah horornya di situ ya. Bapaknya selingkuh. Aduh, kasihan sekali Pak. Jadi sekian dan terima kasih. Bukan ya? Oh, bukan. Kami hanya berdua menemani dan mendengarkan ceritanya. Sementara adiknya sama ayahnya. Oh, bukan. Jangan negatif thinking Iya, kita. iya. Adiknya sama Jadi ayahnya. bergantian kami membagi waktu ya. Oke. Saya berharap bukan karena hal lain, tetapi semakin hari bayangan hitam yang dilihatnya semakin terbentuk nyata. Menjadi sesosok perempuan dan menjadi 2, bahkan ada 3 sosok yang terlihat oleh si kakak. Wah, serem Pak. Ini sih bukan hantu ya, kayaknya Kyuubi Naruto. Menjadi sosok Perempuan dan menjadi 2. Bahkan ada 3 sosok yang terlihat oleh si Wah, serem kakak. sih ini sih. Gila sih, Pak. Ini antara dia ngelihat setannya ada 3 atau emang matanya minus gitu. Berbayang. Pertamanya cuma lihat bayangan nih. Kabur buram nih. Tiba-tiba ada 3 gitu ya. Oh iya. 2 sosok perempuan berambut panjang dengan seorang anak kecil berkepala botak. Bayangkan penampakannya, cukup seram aku rasa. Dan si kakak harus melihat keberadaan mereka setiap hari. Wah, Tiap hari, Bro. gila serem loh itu loh. Jadi si kakak ini umur 4 tahun tiap hari udah harus ngeliatin pala botak, Pak. Aduh. Kan orientasi dia sama cowok kan jadi beda ya. Iya. Kalau nggak botak nggak ganteng nih. Iya. Dan si kakak harus melihat sepanjang hari itu tadi ya. Bukan penampakan yang muncul mengejutkan secara tiba-tiba, tapi menampakkan diri di depannya sepanjang hari. Kemanapun dia memandang, sosok itu selalu ada di depannya. Gak, ini kayaknya lu tau gak sih kalau kemanapun dia ngelihat ada setan di depannya, berarti tuh
kacamatanya dia tuh ada gambarnya tempel. Jadi dia mau lihat ke kiri ada setan, ke kanan ada setan. Aduh, ini orang. Oh iya. Seringkali sosok lain yang lebih seram pun muncul. Gila sih. Yaitu mantan papanya. Mantan papanya. Papanya masih ada, Pak. Oh, masih Kenapa ada. jadi mantan papanya? Bapaknya punya mantan. Oh, mantannya papanya. Itu Pak yang serem bukan anaknya, Pak. Bapaknya yang serem. Bapaknya yang takut ya. Aduh. Di kamar mandi, di tempat sepi, bahkan terkadang sehabis menonton film seram. Hey, Wah, sudah pasti. tahu Anda itu penakut, anak Anda suka ngeliat begitu, kenapa Anda ajarin nonton seram? Setelah menonton film seram, datang sosok yang mirip seperti hantu di film yang dilihatnya. Waduh, Gila sih. suruh nonton film Korea aja, biar yang datang Kim Jong Un. Kim Jong Un presiden Korea. Park Shin Ye atau siapa sih? Siwon. Miwon. Bro, Miwon itu penyedap rasa. Oh iya. Lagi aneh-aneh disuruh nonton dulu. Mungkin lebih seperti sugesti. Saya sampai melarang ada film hantu diputar di rumah. Bisa nggak tidur semalaman, bahkan berhari-hari nggak mau sendirian. Bener lah, namanya juga nonton film horor. Jadi pasti kebawa itulah. Apanya? Euforianya. Iya betul. Sebagai seorang ibu, saya sedih ngelihatnya. Ada kalanya Yusuf kalah, Pak. Yusuf kalah. Ya. Maksudnya nggak gitu tadi ya. Sebagai seorang ibu, saya sedih ngelihatnya. Ada kalanya dia menangis sendirian. Lebih kayak lagu kupu-kupu malam ya. Ada yang menangis di gitu kan, iya kan? Dirinya gitu. Menangis dalam tawa. Iya, kayak gitu. Kadang dia tertawa dalam. Kenapa saya harus mikir ya dari suara Anda? Saya yang kelempar, kamu yang mikir. Takut, bingung, bahkan malu bercampur jadi satu nusa dan satu bangsa. Takut pastilah. Iya. Salah. Takut pastilah terasa melihat sosok yang seram sepanjang hari. Orang dewasa pun merinding, apalagi anak kecil gitu. Bingung kenapa hanya dia yang bisa lihat, sementara orang lain tidak bisa melihat apa yang dilihatnya. Malu, dia merasa malu kalau orang lain tahu penglihatannya. Si kakak menjadi tertutup dengan orang lain saat penglihatannya dibicarakan orang. Dia marah, menghindar. Dia marah dan menghindar. Jadi kayak lebih mengucilkan diri ya. Karena dia merasa ketakutan gitu, tapi nggak mau ngobrol sama orang gitu, takutnya ntar nanti dianggap apa. Karena cukup sensitif sih sebenarnya kayak gitu, penglihatan Pasti gitu. lebih ke psikisnya sih. Beruntungnya saya sebagai seorang ibu, karena dia masih sangat terbuka sama ibunya, sama saya. Jadi dia menceritakan kesedihannya, ketakutannya. Meski ada saatnya saya merasa sangat takut juga. Kok emaknya jadi takut? Jadi dia pertamanya, wah gue beruntung nih anaknya masih terbuka sama gue nih, anak gue nih. Tapi lama-lama gue takut. Kok lama-lama ceritanya kok semakin menyeramkan. Iya. Lama-lama ya. Iya. Oh enggak gitu ya. Meski ada saatnya saya merasa sangat tidak berdaya. Tinggal dicas aja sebenarnya kan ya. Bukan daya itu, Pak. Daya apa tuh, Bro? Tak berdaya. Wanita daya sudah tidak ada. Emang masih ada? Masih ada itu. Ada. Saya yang ngambil abis ini nggak ada. Iya. Saat dia menangis ketakutan melihat sesuatu yang seram di depannya, sementara saya nggak bisa ngelihat apa-apa. Oh iya, maksudnya dia tuh pengen mendingan gua aja lah sini gitu, berantem sama gua itu setannya gitu. Benar. Daripada anak gua kan kecil gitu. Memang gitu kali ya, setan beraninya sama anak kecil kali. Ya karena sebenarnya gini Pak, anak kecil itu yang gua tahu nih ya, itu tuh bener-bener masih apa ya, masih semacam polos gitu loh. Jadi kayak bukan semacam polos, memang polos. Iya maksud gua gitu. Jadi kayak dia bisa ngelihat apa yang nggak bisa orang dewasa lihat. Iya. Ini ada quote juga dari seorang ibunya ini. Ada saatnya dia mengeluh, "Mama, kakak capek diikutin terus." Aduh gila sih, merinding gua. Iya. Iya. Kenapa harus kakak sih, Mah? Apa sih salahnya kakak?
Susah sih pasti mamanya jelasin kalau dia kaki kenapa, apalagi yang bilang kenapa harus kakak gitu, kenapa nggak orang lain aja gitu. Kenapa nggak Pepe atau Zidane? Bukan kakak pemain bola pak. Bukan. Iya. Atau kenapa nggak Bim Bim? Bim Slang, kakak Rido. Aduh, kan bikin band jadinya. Iya. Sangat nggak mudah menjaga mood dan mental anak dengan penglihatan lain. Oh, ada saatnya hari-hari menjadi tidak lebih mudah. Berharapnya semua akan baik-baik saja. Amin. Ya, kita sih berharapnya ini ya. Tapi pernah gak sih ngerasain kalau lu punya sesuatu hal yang nggak bisa lu taklukin atau lu sulit atau lu selalu kalah, lu akhirnya terbiasa gitu? Nah, itu dia. Justru gua tuh orangnya nggak bisa ngelihat, tapi gue bisa merasakan bang. Oh, Iya. Jadi kayak kan itu mah bukan merasakan pagi pak. gue kerasa nih.